Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kerabat da'i yang saya semangati dan da'iyah yang saya kagumi, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Rabbul Izzati. Hadirin, ada Pak Haji lagi batuk. Belinya peromah bukan obat batuk. Yuk kita simak, jangan ngantuk. Kang Sahrul ceramah bikin hati terketuk. Tapi sebelum dimulai ada pantun lagi nih. Semuanya bilang cakep, siap? Sabar menuntut ilmu memanglah lelah, tapi barokah guru sangat terasa. Kita doakan Ponpes Matbaul Falah semoga menjadi wasilah kebangkitan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tema ukhuwah Islamiyah sebagai kekuatan umat di tengah perpecahan. Negeri kita Indonesia dikenal sebagai bangsa besar, lebih dari 280 juta penduduk dan sekitar 87% beragama Islam. Namun, menurut data Komnas HAM dan BPS pada tahun 2024, tercatat lebih dari 1.200 kasus konflik sosial. Sebagian besar muncul karena isu sara, politik, dan perbedaan pandangan antar kelompok Islam itu sendiri. Padahal, sejak dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan nyata tentang ukhuwah sejati sejak awal Islam berkembang di Madinah. Buktinya dapat kita lihat pada piagam Madinah yang menjadi simbol persatuan dan keadilan di tengah keberagaman. Rasulullah memimpin dengan adil, menegakkan keadilan, menjaga perdamaian, dan menanam semangat ukhuwah sebagai pondasi kehidupan bersama. Inilah wujud nyata dari perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan janganlah bercerai-berai dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Rasulullah mengamalkan ayat ini untuk mempersatukan umat, bukan hanya sesama muslim saja, tetapi seluruh penduduk yang ada di Madinah, demi terwujudnya masyarakat yang rukun dan damai. Hadirin yang mulia, kalau kata santri ini mah YTTA aja ya, yang tahu-tahu aja, yang bukan santri dengerin aja. Kata wa'tasimu itu bentuk perintah jamaah, artinya tugas kita semua, bukan satu golongan saja. Maka jelas ukhuwah itu bukan sekedar pilihan, tetapi perintah yang harus dijalankan bersama. Ketika Allah menutup dengan wala tafarraqu, itu segat fi'il amar, yakni perintah tegas agar kita tidak saling menjauh, tidak saling menuding, karena perpecahan adalah lawan dari keberkahan. Betul? Betul? Hal ini sejalan dengan sabda Rasul, al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan yasudu ba'dahu ba'dan. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya adalah seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis ini menjelaskan bangunan tak akan kokoh jika bata saling menjauh. Begitu pula umat tak akan kokoh jika hati saling menjauh dan rapuh. Maka mari kita saling merangkul, bukan saling memukul, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 93 menulis yang artinya
Jika setan sudah kesulitan menyesatkan manusia lewat maksiat, dia akan menggoda lewat perpecahan dan permusuhan. Maka jelaslah permusuhan adalah tipu daya setan yang paling halus. Ia tak perlu membuat umat kafir, cukup membuat umat Islam saling curiga. Maka kehancuran datang tanpa suara. Banyak umat ngapain kalau tak damai pikirin. Oh jadi musuh gak mungkin Rasul cintai. Hidup indah bila jaga ukhuwah. Betul saudaraku, sudah seharusnya perbedaan yang ada di tengah-tengah kita ini melahirkan ukhuwah, persaudaraan yang tulus dan kokoh. Karena pada dasarnya saudaraku, ukhuwah Islamiyah itu bukan sekedar kata yang diucapkan, seruan yang dipajang, tapi perintah yang harus diwujudkan bersama. Bagaimana caranya? Dengan kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling menghormati dalam perbedaan, dan saling mendoakan dalam ketaatan. Jika semua ini kita jaga bersama, maka kita akan menjadi umat yang kuat dan kokoh tentunya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, dapat kita simpulkan. Dengan ukhuwah Islamiyah kita akan menjadi umat yang kuat, negara yang kuat, umat yang bersatu dan umat yang bersatu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Itulah yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.